الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin, salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tempat kita menyembah, Allah tempat kita memohon pertolongan. Allah penguasa dan pemilik alam semesta beserta isinya. Mudah-mudahan dengan keistiqomahan kita dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, amaliyah yang kita lakukan baik kemarin, hari ini dan insyaallah esok kalau Allah panjangkan umur kita, senantiasa bernilai ibadah. Selawat beriring salam sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman, termasuk kita yang hadir ini. Mudah-mudahan mendapatkan syafaat di yaumil ba'ats, di hari kiamat nanti, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Khatib berwasiat untuk pribadi maupun kita semua, marilah kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam nadi kehidupan dengan harapan mulia dunia dan akhirat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, judul khutbah kali ini 3 kepastian dalam hidup. Judul ini dalam dimensi memasuki tahun baru Hijriah atau tahun baru Islam 1444 Hijriah, dan masih dalam suasana hari kemerdekaan RI yang ke-77. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sejalan dengan itu, sejalan dengan judul di atas, saya mengutip dalam kitab Nasaihul Hibad halaman 48 karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau menjelaskan bahwa Syekh Nawawi Al-Bantani adalah salah satu murid terbaik daripada Syekh Ahmad Khatib As-Sambasi. Di dalam kitab itu ada pembicaraan malaikat Jibril dengan Nabi Muhammad SAW. Malaikat Jibril berkata, "Ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun wa habib man ahbabta fa innaka mufarriquh wa'mal ma syi'ta fa innaka mudziyum bih." Artinya, wahai Muhammad, hiduplah semaumu, tetapi kelak engkau pasti mati.
Cintailah siapa saja, tetapi engkau pasti berpisah dengannya. Beramallah semaumu, tetapi engkau pasti mendapatkan balasannya. Kaum muslimin, saudaraku yang dirahmati Allah, inilah yang menjadi tema utama kita dalam khutbah kali ini. Yang pertama, malaikat Jibril mengatakan, hiduplah semaumu, tetapi kelak engkau pasti mati. Dewasa ini banyak manusia hampir mendekati sebagian besar akan melupakan kematian. Padahal momentum tahun baru Islam atau tahun baru Hijrah sebagai muhasabah kita, sebagai introspeksi diri kita, apa yang sudah dapat kita lakukan dan apa yang akan kita lakukan. Paling tidak kita bisa memanage waktu yang Allah berikan. Selama 24 jam Allah berikan kepada kita, apakah kita hanya gunakan untuk berpoya-poya atau mendekatkan diri kepada Allah atau beramal ibadah? Itu yang perlu kita renungkan. Waktu di Pontianak sama dengan waktu di Jakarta, bahkan di dunia juga sama. Maka oleh karena itu Rasulullah mengingatkan kita dalam satu hadisnya, umaru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku antara 60 dan 70. Mudah-mudahan kita yang hadir pada hari ini walaupun masih di bawah 60 merupakan salah satu juga calon-calon akan menuju kepada kematian. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alangkah sianya kalau kita tidak bisa memanfaatkan umur kita, karena malaikat Jibril sudah menyampaikan kepada Nabi Muhammad, hiduplah. Maka hari ini kita rugi kalau hidup kita sia-siakan. Kita gunakanlah dengan sebaik-baiknya dan sejelas-jelasnya. Kapan waktu kita sholat, kapan kita sedekah, kapan kita beribadah, kapan kita ngurus keluarga, kapan kita bermasyarakat, itulah yang harus kita lakukan. Dan belum waktunya dan bukan waktunya kita hari ini untuk mencari kesalahan orang, mencari keburukan orang, mencari kejelekan orang. Itu bukan tugas kita. Karena barangkali amal kita sangat jauh dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita terlena dengan kesalahan dan kekurangan orang lain. Nauzubillah min zalik. Dalam surah Yasin Allah mengingatkan kepada kita, ayat yang ke-65, auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man nu'ammirhu nunakkizu fil khalqi afala ya'qilun. Barang siapa kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia kepada awal kejadiannya. Mengapa mereka tidak mengerti? Ini juga peringatan Allah kepada kita yang merasa umurnya panjang. Dua didefinisikan para ulama, dikembalikan pada penciptaannya, bisa berarti penciptaan yang suci. Dia beramal kepada Allah, dia mengingat kematian. Dia mengingat kematian untuk bekal menuju negeri akhirat. Allah juga menjelaskan, walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan akhirat itu lebih baik daripada dunia. Itu kata Al-Quran yang harus kita camkan, kita renungkan di dalam kehidupan kita. Dalam suatu penjelasan di mana Rasulullah SAW meriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, yang artinya bahwa malaikat maut memperhatikan wajah manusia di muka bumi ini 70 kali dalam sehari. Saya ulangi, 70 kali dalam sehari. Ketika Israel datang merenungi wajah seseorang, didapati orang itu sedang mengelak ketawa-ketawa, maka berkata Israel, alangkah herannya aku melihat orang ini, padahal aku diutus Allah untuk mencabut nyawanya kapan saja, tetapi dia masih terlihat bodoh dan tertawa-tawa. Seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, siapakah orang yang mukmin yang paling cerdas? Rasulullah menjawab, yang paling banyak mengingat mati. Kemudian yang paling baik dalam mempersiapkan kematian tersebut, itulah orang-orang yang paling cerdas. Hadis riwayat Ibnu Majah, Tabrani dan Al-Hatsami. Yang kedua, malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad, cintailah siapa saja,
tetapi engkau pasti akan berpisah dengannya. Hidup itu memang indah. Hidup ini adalah nikmat. Bahkan dalam suatu riwayat dijelaskan bahwa nikmat yang Allah berikan di dunia ini, dari 100 nikmat tersebut baru saja 1 yang Allah berikan. Yang 99 itu kemana? Nanti dia akhirat. 1 saja seperti ini nikmatnya dunia. Banyak orang yang lupa dan lalai akan tugas dan tanggung jawabnya. Apalagi kalau diberikan lebih daripada 1. Maka oleh karena itu kita harus bagaimana mensyukuri nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat yang ke-14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zuyyina lin-nasi hubbus samawati minan nisa' wal banina wal qataril muqantarati minadz zahabi wal fiddah wal khayli wal musawwamah wal an'ami wal hars zalika mata'ul hayatid dunya. Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan yang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan sisi Allah lah tempat kembalinya yang baik. Kaum muslimin, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab yang lain dijelaskan, Utsman bin Affan pernah berpesan, siapa yang meninggalkan kesenangan dunia, dia akan dicintai Allah. Siapa yang menghindari dari dosa-dosa, dia akan dicintai para malaikat-malaikat. Dan siapa yang menyingkirkan sifat tamak dari milik umat Islam, akan dicintai oleh mereka. Perlu dijelaskan singkat makna meninggalkan kesenangan dunia. Artinya tidak menjadikan keindahan yang berlebihan, kesenangan dan kenikmatan dengan batasan yang sesuai dengan agama dan etika. Meninggalkan dosa sudah pasti dan jelas kita wajib meninggalkannya agar dicintai malaikat. Dan menyingkirkan sifat tamak wajib untuk dimiliki oleh seorang muslim yang baik, karena ia akan dibenci oleh saudaranya dan tetangganya. Kaum muslimin dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, beramallah semaumu, kata malaikat Jibril, tetapi engkau pasti mendapatkan balasannya. Bekerja dan beramal adalah suatu kewajiban bagi manusia di muka bumi, merupakan suatu tuntutan hidup untuk hidup. Allah mengingatkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Qasas ayat yang ke-77, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fima ataakallahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah apa yang telah anugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan dunia, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang buat kerusakan. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, dalam ayat ini Allah mengingatkan kepada kita ada 4. Yang pertama, kita untuk mencari kebahagiaan akhirat. Jangan sampai kita hanya semata-mata untuk mencari kebahagiaan dunia. Oleh karena itu, kalau kita punya anak, kalau kita punya saudara, untuk mencarikan suatu pekerjaan, carilah pekerjaan yang berkah, bukan pekerjaan yang sekedar hanya mendatangkan nilai-nilai nominal dan sebagainya. Karena dari ayat ini menjelaskan, carilah untuk akhirat dahulu, insya Allah. Kita lihat ulama-ulama besar dulu, Imam Syafi'i, Al-Ghazali, Ibnu Tufail dan sebagainya, mereka mencari akhirat dulu.
dengan memperbanyak menghafal Al-Quran, dengan banyak belajar agama dan ilmu-ilmu yang mereka pelajari dan dapati, insya Allah mengikut. Karena ayat ini sangat jelas, didahulukan akhirat dan dunia juga tidak dilupakan. Kemudian kita disuruh untuk berbuat baik sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu, kata Allah. Nah, oleh karena itu marilah kita perbanyak berbuat baik, baik kepada saudara kita, kepada orang tua kita, kepada anak kita, bahkan kepada manusia manapun, bahkan kepada makhluk Allah sekalipun. Maka oleh karena itu kita insya Allah akan menjadi makhluk yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Nabi Ibrahim alaihissalam pernah berkata dalam satu kitab Nasihat Ibad, dijelaskan yang artinya, aku tidak pernah mengkhawatirkan rezeki yang telah ditanggung Allah. Aku tidak makan di sore dan pagi hari kecuali bersama tamu. Lebih lanjut lagi, beliau sampai berjalan 2 mil atau 3 mil, berjalan mencari orang untuk diajak makan bersama. Subhanallah. Oleh karena itu kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita di sisa umur kita ini yang Allah berikan bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah khutbah yang dapat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin sedang jemaah rahimakumullah, di penghujung khutbah yang kedua ini, mari kita bersama-sama merenungkan hidup kita, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar hidup kita ini dibimbing kepada jalan yang benar, jalan yang lurus, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Dan juga mudah-mudahan keluarga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala musibah dan dari segala bencana. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa zkurullahal 'azima yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazkurkum was'aluhu min fadlihi ya'tikum wa la zikrullahi akbar. Aqimus shalah.